Di saat teman-teman seusianya sibuk bermain dan belajar, seorang bocah laki-laki asal Indonesia ini justru lebih memilih untuk mengemban sebuah tanggung jawab yang tidaklah mudah. Bocah itu bernama Setiawan, seorang anak berusia 7 tahun yang tinggal di Desa Sukamaju, Kecamatan Jatisari, Provinsi Jawa Barat. Setiawan bukanlah anak biasa. Di usia yang masih sangat belia, ia rela menjadi seorang pengasuh bagi adik laki-lakinya yang masih berusia 1 tahun. Setiap pagi, saat anak-anak lain bersiap-siap untuk pergi ke sekolah dengan membawa buku dan bekal, Setiawan harus membawa sang adik serta perlengkapannya. Mengapa Setiawan melakukan hal ini? Alasannya sungguh sederhana namun memilukan. Setiawan harus membawa sang adik ke sekolah, karena tidak ada yang bisa merawatnya di rumah. Ibunya sudah lama pergi, sedangkan ayahnya tidak pernah kembali sejak merantau ke kota besar. Setiawan dan adiknya hanya tinggal bersama nenek mereka yang sudah tua, dan harus bekerja di sawah setiap hari. Saya tidak mau absen, Bu. Saya akan menjaga saudara laki-laki saya yang berumur 1 tahun di sini karena nenek saya harus bekerja di sawah dan tidak ada yang akan menjaganya, kata Setiawan dengan polosnya kepada Bu Ida, guru kelasnya. Setiap hari, Setiawan datang ke sekolah dengan menggendong adiknya yang masih balita. Di kelas, ia duduk di barisan depan dengan adiknya yang tertidur di pangkuannya. Teman-teman sekelasnya semula merasa heran melihat Setiawan membawa adik ke sekolah. Namun lama-kelamaan mereka terbiasa dengan pemandangan tersebut. Bahkan, mereka sering membantu Setiawan menjaga adiknya saat Setiawan harus fokus pada pelajaran. Salah seorang guru Setiawan, Bu Ida, terkesan dengan ketabahan dan tanggung jawab yang dipikul oleh Setiawan. Suatu hari, Bu Ida memotret Setiawan ketika sedang belajar bersama teman-temannya. Dalam foto itu, terlihat Setiawan sedang menulis di bukunya dengan serius sementara adiknya tidur dengan tenang di pangkuannya. Bu Ida kemudian mengunggah foto tersebut ke media sosial dengan harapan agar kisah Setiawan dapat menginspirasi banyak orang. Foto yang diunggah Bu Ida dengan cepat menyebar di dunia maya. Kisah Setiawan yang penuh kasih sayang terhadap adiknya berhasil menyentuh hati banyak netizen. Postingan tersebut diambil oleh sebuah kantor berita lokal, dan kemudian ditulis ulang oleh berbagai situs blog. Banyak netizen yang terharu dengan ketulusan hati Setiawan. Semoga Setiawan menjadi anak yang sukses dan tetap sayang kepada adik dan keluarganya, tulis salah seorang netizen di kolom komentar. Tidak hanya itu, banyak netizen yang menanyakan di mana keberadaan kedua orang tua dari Setiawan. Sayangnya, tidak banyak informasi yang bisa didapatkan mengenai di mana keberadaan ayah dan ibu dari Setiawan dan adiknya. Meski demikian, perhatian dan dukungan terus mengalir untuk Setiawan dan keluarganya. Sejak kisahnya menjadi viral, banyak bantuan yang datang dari berbagai pihak. Ada yang memberikan bantuan berupa makanan, pakaian, dan juga perlengkapan sekolah untuk Setiawan dan adiknya. Bahkan, beberapa organisasi sosial menawarkan bantuan untuk nenek Setiawan agar tidak perlu bekerja terlalu keras di sawah. Setiawan merasa sangat bersyukur atas perhatian dan bantuan yang diterima keluarganya. Namun, ia tetap menjalankan tanggung jawabnya sebagai seorang kakak dengan penuh dedikasi. Setiap hari, ia tetap membawa adiknya ke sekolah, memastikan adiknya nyaman dan terawat sementara ia sendiri berusaha belajar dengan tekun. Kasih sayang dan tanggung jawab yang ditunjukkan oleh Setiawan menjadi teladan bagi banyak orang. Ia mengajarkan bahwa meskipun hidup penuh dengan tantangan, kasih sayang dan ketulusan hati dapat menjadi kekuatan yang luar biasa. Guru-guru di sekolah Setiawan berkomitmen untuk terus mendukung dan membimbingnya agar ia bisa meraih cita-citanya. Mereka berharap, dengan pendidikan yang baik, Setiawan bisa mendapatkan masa depan yang lebih cerah dan mampu mengangkat derajat keluarganya. Di usia yang masih sangat muda, Setiawan telah menunjukkan kedewasaan yang luar biasa. Kisahnya menjadi inspirasi bahwa kasih sayang dan tanggung jawab dapat melampaui segala keterbatasan. Setiawan adalah bukti nyata bahwa cinta seorang kakak kepada adiknya dapat mengatasi segala rintangan dan menjadikan dunia ini tempat yang lebih baik. Ketika kisah Setiawan mulai tersebar luas, masyarakat Desa Sukamaju semakin tergerak untuk membantu. Mereka mengadakan gotong royong untuk memperbaiki rumah Setiawan yang sudah tua dan rapuh. Bantuan tidak hanya datang dari desa sendiri, tetapi juga dari daerah-daerah sekitar. Warga desa bergantian membantu nenek Setiawan bekerja di sawah, agar ia bisa lebih fokus merawat cucu-cucunya. Sekolah tempat Setiawan belajar juga tidak tinggal diam. Mereka mengumpulkan dana untuk membantu keperluan Setiawan dan keluarganya. Bahkan, mereka mengadakan seminar dan kegiatan sosial untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya dukungan terhadap anak-anak yang harus mengemban tanggung jawab besar di usia muda. Bu Ida, guru kelas Setiawan, merasa sangat bangga dengan muridnya.
Ia tidak hanya menjadi saksi dari perjuangan Setiawan, tetapi juga menjadi salah satu penggerak utama dalam menggalang dukungan. Bu Ida sering mengunjungi rumah Setiawan untuk memberikan dukungan moral dan memastikan bahwa keluarga Setiawan mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan. Selain itu, Bu Ida juga berusaha mencari tahu lebih banyak tentang keadaan keluarga Setiawan. Ia menghubungi berbagai pihak untuk mendapatkan informasi mengenai ayah dan ibu Setiawan. Meskipun tidak banyak yang bisa ditemukan, usaha Bu Ida memberikan harapan bahwa suatu hari nanti, keluarga Setiawan bisa bersatu kembali. Di balik tanggung jawabnya yang besar, Setiawan memiliki mimpi besar untuk masa depannya. Ia bercita-cita menjadi seorang guru agar bisa membantu anak-anak lain yang mungkin mengalami kesulitan seperti dirinya. Saya ingin menjadi guru seperti Bu Ida. Saya ingin membantu anak-anak agar mereka bisa belajar dengan baik dan mencapai cita-cita mereka, kata Setiawan dengan mata bersinar penuh harapan. Setiawan menyadari bahwa pendidikan adalah kunci untuk meraih masa depan yang lebih baik. Ia bertekad untuk belajar dengan tekun dan tidak menyerah pada keadaan. Dukungan yang ia terima dari masyarakat dan sekolah semakin memotivasinya untuk terus berjuang. Dengan bantuan yang terus mengalir, kehidupan Setiawan dan keluarganya perlahan mulai membaik. Rumah mereka kini lebih layak huni, dan nenek Setiawan tidak perlu bekerja terlalu keras di sawah. Adiknya juga mendapatkan perawatan yang lebih baik, sehingga Setiawan bisa lebih fokus pada pelajarannya di sekolah. Namun, meskipun kondisi mereka mulai membaik, Setiawan tetap menjalankan tanggung jawabnya sebagai seorang kakak. Ia tetap membawa adiknya ke sekolah setiap hari, memastikan adiknya mendapatkan kasih sayang dan perhatian yang cukup. Setiawan mengajarkan kepada semua orang bahwa tanggung jawab dan kasih sayang adalah hal yang tidak boleh dilupakan, apapun keadaan yang dihadapi. Kisah Setiawan menjadi inspirasi bagi banyak orang, tidak hanya di desanya tetapi juga di seluruh Indonesia. Banyak orang yang terinspirasi oleh ketabahan dan kasih sayang Setiawan terhadap adiknya. Mereka belajar bahwa meskipun hidup penuh dengan tantangan, kita harus tetap berjuang dan saling mendukung. Setiawan menjadi simbol kasih sayang dan tanggung jawab. Ia mengajarkan kepada semua orang bahwa cinta dan ketulusan hati dapat mengatasi segala rintangan. Setiawan menunjukkan bahwa dengan kerja keras dan dukungan dari orang-orang di sekitar, kita bisa mencapai mimpi kita dan membuat dunia ini menjadi tempat yang lebih baik. Suatu hari, di sekolah, Setiawan mendapat kabar mengejutkan dari Bu Ida. Ada seorang pria yang datang mencari Setiawan dan mengaku sebagai pamannya. Pria itu memperkenalkan diri sebagai Pak Anton, adik dari ayah Setiawan yang sudah lama merantau ke kota besar. Pak Anton menceritakan bahwa ia baru mengetahui keadaan keluarga Setiawan setelah melihat berita viral tentang keponakannya. Merasa bertanggung jawab, ia segera pulang ke desa Sukamaju untuk membantu. Saya sangat terharu dan bangga dengan apa yang dilakukan Setiawan. Mulai sekarang, saya akan tinggal di sini dan membantu mengurus keluarga, kata Pak Anton dengan tegas. Kehadiran Pak Anton membawa perubahan besar bagi keluarga Setiawan. Dengan bantuan pamannya, Setiawan tidak perlu lagi membawa adiknya ke sekolah setiap hari. Pak Anton membantu nenek Setiawan mengurus adiknya di rumah dan bekerja di sawah, sehingga nenek Setiawan bisa lebih banyak beristirahat. Pak Anton juga berusaha mencari pekerjaan di desa agar bisa memberikan dukungan finansial yang lebih baik bagi keluarga. Kehidupan Setiawan dan keluarganya kini semakin stabil dan mereka tidak perlu lagi khawatir tentang kebutuhan sehari-hari. Dengan keadaan yang semakin membaik, Setiawan dapat fokus sepenuhnya pada pendidikannya. Ia semakin bersemangat belajar dan selalu mendapatkan nilai yang baik di sekolah. Bu Ida dan guru-guru lainnya terus memberikan bimbingan dan dukungan agar Setiawan bisa meraih cita-citanya menjadi seorang guru. Setiawan juga aktif mengikuti berbagai kegiatan di sekolah, seperti ekstrakurikuler dan lomba-lomba. Ia menjadi panutan bagi teman-temannya dan selalu siap membantu mereka yang membutuhkan. Setiawan membuktikan bahwa dengan tekad yang kuat dan dukungan dari lingkungan, ia bisa mengatasi segala tantangan dan meraih impian. Tahun demi tahun berlalu, Setiawan tumbuh menjadi remaja yang cerdas dan berbakti. Dengan dukungan keluarga dan guru-gurunya, ia berhasil menyelesaikan pendidikan dasar dan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Setiawan mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, sebuah pencapaian yang sangat membanggakan bagi dirinya dan keluarganya. Di perguruan tinggi, Setiawan mengambil jurusan pendidikan agar bisa mewujudkan cita-citanya menjadi seorang guru. Ia belajar dengan tekun dan selalu mengingat perjuangannya di masa kecil. Setiap hari, Setiawan semakin dekat dengan impiannya dan selalu berusaha memberikan yang terbaik. Setelah menyelesaikan pendidikannya, Setiawan kembali ke desa Sukamaju sebagai seorang guru. Ia ingin membalas semua kebaikan yang telah diterimanya dan membantu anak-anak di desanya
agar bisa meraih cita-cita mereka. Setiawan menjadi guru yang penuh dedikasi dan selalu siap membantu murid-muridnya. Kepulangan Setiawan sebagai seorang guru muda membawa semangat baru bagi Desa Sukamaju. Metode pengajarannya yang inovatif dan penuh perhatian membuat para murid merasa dihargai dan termotivasi untuk belajar. Setiawan sering mengadakan kegiatan belajar di luar kelas, seperti belajar di sawah, di bawah pohon rindang, atau bahkan di rumah-rumah warga, membuat proses belajar menjadi menyenangkan dan tidak monoton. Setiawan juga memprakarsai program bimbingan belajar gratis untuk anak-anak yang kesulitan dalam pelajaran tertentu. Dengan bantuan teman-temannya yang juga menjadi guru, mereka mengadakan kelas tambahan di sore hari. Program ini mendapat sambutan hangat dari para orang tua yang merasa terbantu dalam mendidik anak-anak mereka. Tidak hanya di desa, kisah Setiawan kembali menjadi perhatian media. Kali ini, media nasional menyoroti perjalanan hidup Setiawan yang inspiratif, dari seorang anak kecil yang harus membawa adiknya ke sekolah, hingga menjadi seorang guru yang berdedikasi. Berita ini membawa Setiawan ke panggung nasional, di mana ia diundang untuk berbicara di berbagai seminar dan acara pendidikan. Dalam setiap kesempatan, Setiawan selalu menekankan pentingnya kasih sayang, tanggung jawab, dan pendidikan. Ia mengingatkan semua orang bahwa meskipun kita menghadapi tantangan yang berat, dengan tekad yang kuat dan dukungan dari lingkungan, kita bisa mengatasi semuanya dan meraih impian kita. Suatu hari, di tengah kesibukannya mengajar, Setiawan menerima kabar yang sangat mengejutkan. Seorang pria dan wanita datang ke desanya, mengaku sebagai orang tua Setiawan yang telah lama hilang. Dengan perasaan campur aduk, Setiawan dan keluarganya menerima mereka dengan hati terbuka. Ayah dan ibu Setiawan menjelaskan bahwa mereka terpaksa pergi karena kondisi ekonomi yang sangat sulit dan berusaha mencari nafkah di kota besar. Sayangnya, mereka kehilangan kontak dan tidak pernah bisa kembali. Setelah melihat berita tentang Setiawan di media, mereka segera kembali untuk bertemu dengan anak-anak mereka. Pertemuan ini sangat emosional. Setiawan dan adiknya yang kini sudah lebih besar merasa bahagia dan terharu bisa bertemu kembali dengan orang tua mereka. Keluarga mereka kini lengkap kembali, membawa kebahagiaan dan harapan baru. Dengan kehadiran kembali orang tua Setiawan, kehidupan mereka semakin stabil dan bahagia. Ayah Setiawan mendapatkan pekerjaan di desa sebagai tukang kayu, sementara ibunya membantu nenek Setiawan mengurus rumah dan bercocok tanam. Keluarga ini bekerja sama untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik dan memastikan bahwa mereka tidak akan terpisah lagi. Setiawan merasa sangat bersyukur atas semua dukungan dan bantuan yang telah diterimanya selama ini. Ia bertekad untuk terus memberikan yang terbaik bagi murid-muridnya dan komunitasnya, serta menjaga keluarganya agar tetap utuh dan bahagia. Setiawan melanjutkan karirnya sebagai seorang guru dengan penuh dedikasi. Murid-muridnya terus berkembang dan menunjukkan prestasi yang membanggakan. Desa Sukamaju kini dikenal sebagai desa yang penuh semangat dan kebersamaan, berkat pengaruh Poidaf yang dibawa oleh Setiawan dan keluarganya. Sebagai seorang guru yang dikenal dan dihormati, Setiawan tidak hanya mengajarkan mata pelajaran biasa. Dia juga menanamkan nilai-nilai kehidupan kepada murid-muridnya. Dia sering bercerita tentang pengalamannya sendiri, tentang bagaimana dia harus mengemban tanggung jawab besar di usia muda, dan bagaimana dia tidak pernah menyerah pada keadaan. Murid-murid Setiawan sangat terinspirasi oleh kisah hidupnya. Mereka belajar untuk lebih menghargai keluarga, bekerja keras, dan tidak mudah menyerah pada kesulitan. Setiawan selalu menekankan bahwa pendidikan adalah kunci untuk membuka pintu kesempatan dan meraih impian. Dengan semakin dikenalnya Desa Sukamaju karena kisah Setiawan, banyak bantuan datang untuk mengembangkan sekolah di desa tersebut. Setiawan berinisiatif mengajukan proposal untuk memperbaiki fasilitas sekolah, menambah ruang kelas, dan menyediakan lebih banyak buku dan alat peraga untuk belajar. Setiawan juga mengajak para orang tua dan masyarakat untuk lebih aktif terlibat dalam pendidikan anak-anak mereka. Dia mengadakan pertemuan rutin dengan orang tua murid untuk membahas perkembangan anak-anak mereka dan mencari solusi bersama untuk masalah yang dihadapi. Setiawan tidak berhenti di sana. Dia memulai beberapa proyek sosial di desanya, seperti perpustakaan desa dan taman baca, di mana anak-anak bisa membaca buku dan belajar di luar jam sekolah. Dia juga mengadakan kelas keterampilan untuk anak-anak yang kurang mampu, mengajarkan mereka keterampilan praktis yang bisa membantu mereka di masa depan. Proyek-proyek ini mendapat dukungan dari berbagai pihak, baik dari dalam maupun luar desa. Banyak relawan yang datang untuk membantu, dan Setiawan berhasil menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan menyenangkan bagi anak-anak di desanya. Kerja keras dan dedikasi Setiawan tidak luput dari perhatian. Dia menerima banyak penghargaan atas kontribusinya dalam bidang pendidikan dan pengembangan masyarakat.
Setiawan diundang ke berbagai acara dan seminar untuk berbicara tentang pengalamannya dan membagikan kisah inspiratifnya. Penghargaan-penghargaan ini bukan hanya pengakuan atas kerja keras Setiawan, tetapi juga menjadi motivasi bagi banyak orang untuk mengikuti jejaknya. Setiawan selalu menyampaikan bahwa apa yang dia capai bukanlah hasil usaha sendiri, tetapi berkat dukungan dan kebersamaan dari keluarga, teman, dan komunitasnya. Dengan segala pencapaiannya, Setiawan tetap rendah hati dan terus berusaha memberikan yang terbaik bagi desanya. Dia yakin bahwa pendidikan adalah jalan menuju masa depan yang lebih baik, tidak hanya bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi seluruh komunitasnya. Setiawan terus bermimpi untuk membangun sekolah yang lebih besar dan lebih baik, di mana setiap anak bisa mendapatkan pendidikan yang layak dan kesempatan untuk meraih impian mereka. Dia juga berharap bisa menginspirasi lebih banyak orang untuk peduli dan berbuat kebaikan bagi sesama. Hubungan Setiawan dengan adik dan keluarganya semakin erat. Adik Setiawan, yang sekarang sudah berusia 6 tahun, sangat mengidolakan kakaknya. Dia sering mengatakan kepada teman-temannya bahwa dia ingin menjadi seperti Setiawan ketika besar nanti. Setiawan selalu membimbing adiknya dengan penuh kasih sayang, mengajarkan nilai-nilai kejujuran, kerja keras, dan kepedulian terhadap sesama. Kehidupan keluarga Setiawan kini lebih harmonis dan sejahtera. Mereka selalu bersama dalam suka dan duka, saling mendukung dan menjaga satu sama lain. Kebersamaan mereka menjadi contoh nyata tentang betapa kuatnya ikatan keluarga dan bagaimana cinta dan kasih sayang bisa mengatasi segala rintangan. Di sekolah, Setiawan selalu menekankan bahwa setiap anak memiliki potensi yang luar biasa. Dia mendorong murid-muridnya untuk selalu berusaha yang terbaik dan tidak pernah menyerah pada keadaan. Setiawan juga mengajarkan bahwa kesuksesan bukan hanya tentang pencapaian pribadi, tetapi juga tentang bagaimana kita bisa memberi manfaat dan membantu orang lain. Setiap akhir pekan, Setiawan mengadakan kegiatan sosial di desanya, mengajak murid-muridnya untuk terlibat dalam kegiatan seperti membersihkan lingkungan, menanam pohon, dan membantu warga yang membutuhkan. Kegiatan ini tidak hanya mengajarkan mereka tentang tanggung jawab sosial, tetapi juga memperkuat rasa kebersamaan dan kepedulian. Dengan segala usaha dan dedikasinya, Setiawan berhasil mengumpulkan dana untuk membangun sekolah yang lebih besar dan lebih baik di Desa Sukamaju. Sekolah ini dilengkapi dengan perpustakaan yang luas, ruang komputer, dan fasilitas olahraga. Setiawan merasa sangat bahagia bisa mewujudkan impian ini, dan dia yakin bahwa sekolah ini akan memberikan banyak manfaat bagi generasi mendatang. Upacara peresmian sekolah baru dihadiri oleh banyak orang, termasuk pejabat pemerintah, media, dan warga desa. Dalam pidatonya, Setiawan mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang telah mendukungnya dan berjanji untuk terus berusaha memberikan yang terbaik bagi pendidikan di desanya. Kisah hidup Setiawan adalah sebuah perjalanan yang penuh dengan pelajaran berharga. Dari seorang anak kecil yang harus mengemban tanggung jawab besar, hingga menjadi seorang guru yang menginspirasi banyak orang. Setiawan menunjukkan bahwa dengan kasih sayang, tekad yang kuat, dan dukungan dari orang-orang di sekitar, kita bisa mengatasi segala tantangan dan meraih impian kita. Setiawan telah menjadi cahaya harapan bagi banyak orang, membawa perubahan positif di desanya dan memberikan inspirasi bagi generasi muda. Kisahnya mengingatkan kita bahwa setiap orang memiliki potensi untuk membuat perbedaan, tidak peduli seberapa besar atau kecilnya tindakan kita. Dengan segala pencapaiannya, Setiawan tetap rendah hati dan terus berusaha untuk memberikan yang terbaik. Dia percaya bahwa pendidikan adalah kunci untuk membuka pintu kesempatan dan meraih masa depan yang lebih baik. Semoga kisah Setiawan terus menginspirasi banyak orang untuk selalu berbuat kebaikan, membantu sesama, dan tidak pernah menyerah pada keadaan. Dan dengan itu, saya menutup kisah inspiratif Setiawan, seorang anak yang dengan kasih sayang dan tanggung jawab, telah mengubah dunia di sekitarnya. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dari kisah ini, dan selalu berusaha memberikan yang terbaik dalam hidup kita, untuk diri kita sendiri, keluarga, dan masyarakat. Demikianlah sebuah kisah penuh makna yang bisa kita ambil pembelajaran di dalamnya. Semoga kisah ini bisa memberikan nilai positif bagi penonton sekalian. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif lainnya. Jangan lupa like, subscribe dan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar.